Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan bab ekspor dan impor. Next. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arga dan Mansyah, Anggrek Arijutri Prayoga, Dian Puspita saya sendiri, Febri Saputra, dan Tria Maharani. Next. Materi perkembangan ekspor akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Pada mulanya, hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu. Tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan, maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam satu wilayah negara saja, tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Bahkan hubungan-hubungan dagang tersebut semakin beraneka ragam, termasuk cara pembayarannya. Pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Next slide. Selanjutnya yaitu komposisi dan struktur ekspor yang akan dijelaskan oleh Febri. Kepada Febri, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Komposisi dan struktur ekspor. Komposisi dan struktur ekspor suatu negara merujuk pada jenis-jenis produk yang diekspor dan di proporsi masing-masing produk dalam total nilai ekspor. Struktur ekspor juga dapat merujuk pada destinasi ekspor, yaitu negara-negara yang menjadi tujuan utama ekspor suatu negara. Komposisi dan struktur ekspor dapat sangat bervariasi antara negara-negara yang berbeda, tergantung pada kondisi ekonomi, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin memiliki ekspor yang sangat terkonsentrasi pada satu jenis produk, seperti minyak mentah atau logam, sedangkan negara lain mungkin memiliki ekspor yang lebih beragam. Next slide. Lalu bagaimana komposisi dan struktur ekspor di Indonesia? Komposisi dan struktur ekspor di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang melimpah. Berikut fakta mengenai komposisi dan struktur ekspor Indonesia. Yang pertama, produk ekspor utama Indonesia adalah minyak mentah dan gas alam yang menyumbang sekitar 20% dari total nilai ekspor pada tahun 2020. Lalu yang kedua yaitu Indonesia juga merupakan produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit di dunia yang menyumbang sekitar 11% dari total nilai ekspor pada tahun 2020. Tiga, komoditas pertanian lainnya seperti kopi, teh, dan karet juga merupakan produk ekspor utama Indonesia. Keempat, Indonesia juga merupakan eksportir besar batu bara, biji nikel, dan timah. Lalu yang terakhir, produk manufaktur seperti pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik juga merupakan bagian penting dari ekspor Indonesia. Untuk tujuan sendiri, tujuan utama ekspor Indonesia adalah negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, dan Singapura. Namun Indonesia juga mengekspor banyak produk ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Febri. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tria. Kepada Tria kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkembangan impor, meningkatnya perekonomian di dalam negeri pengeluaran, impor menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan itu berkaitan dengan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang diluncurkan. Kenaikan impor yang cukup tinggi berlangsung pada dekade 1970. Setiap tahun, pengeluaran impor naik rata-rata 26,13%. Pertumbuhan impor yang cukup tinggi dimungkinkan karena dalam periode yang sama, penerimaan ekspor terutama di sektor migas sangat besar. Ekspor impor. Perkembangan ekspor impor tersebut, neraca perdagangan bulan Januari 2023 mencatatkan surplus sebesar 87 miliar. Kinerja ekspor impor Januari melanjutkan surplus neraca terbesar adalah Amerika Serikat, Filipina, dan India dengan komoditas utama bahan bakar, mineral, produk sawit, serta mesin. Perkembangan impor di Indonesia Januari 2023 mencapai 18,44 miliar US dollar, turun 7,15% dibandingkan Desember 2022 atau naik 1,27% dibandingkan Januari 2022. Impor migas Januari 2023 senilai 2,91 miliar US dollar, turun 9,21% dibandingkan Desember 2022 atau naik 30,36% dibandingkan Januari 2022. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Arga. Kepada Arga kami persilahkan. Oke, baiklah komposisi dan struktur impor. Impor Indonesia dapat dibedakan ke dalam kelompok migas dan kelompok non-migas. Namun komposisinya sangat berlawanan.
proporsi impor non-migas jauh lebih besar. Walaupun demikian, dilihat dari segi perkembangannya, kenaikan impor migas masih lebih besar dibandingkan kenaikan impor non-migas. Ditinjau menurut penggolongan barang berdasarkan SITC, sebagian besar impor Indonesia berupa mesin-mesin dan alat pengangkutan. Sekitar 40% pengeluaran impor digunakan untuk membeli barang-barang yang bersandi SITC ini. Impor hasil industri dan impor bahan-bahan kimia berada di urutan berikutnya, dengan proporsi masing-masing sekitar 15% dari nilai impor total. Oke, komposisi dan struktur impor selanjutnya itu komposisi dan struktur impor dapat pula dianalisis dengan memilah pengeluaran impor menurut kelompok komoditas. Maksudnya penggolongan barang impor berdasarkan tujuan penggunaannya. Dalam konteks ini, barang-barang impor diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelompok komoditas, yaitu barang konsumsi, bahan baku, serta barang modal. Mayoritas impor Indonesia berupa bahan baku. Dominasi impor bahan baku dalam struktur impor Indonesia mengisarkan betapa tergantungnya industri dalam negeri pada pasokan bahan baku dari luar negeri. Ketergantungan semacam itu potensial menimbulkan kerawanan dadakan bagi industri dalam negeri. Berikut pembagian 3 komoditas, yaitu 1. Impor barang konsumsi, meliputi makanan dan minuman, bahan bakar dan pelumas, alat angkutan atau kendaraan, barang tahan lama atau durable, barang setengah tahan lama, semi durable, dan barang konsumsi yang tidak lama. Barang-barang konsumsi yang paling banyak diimpor adalah jenis makanan dan minuman. Sedangkan alat angkutan atau kendaraan pribadi merupakan barang konsumsi yang paling sedikit diimpor. Yang kedua itu impor bahan baku. Impor bahan baku dan bahan penolong terdiri dari makanan dan minuman, bahan baku industri, bahan bakar, dan pelumas, serta suku cadang dan perlengkapan. Bahan baku yang paling banyak diimpor ialah bahan baku industri. Yang ketiga itu impor barang modal, meliputi alat angkutan untuk industri, kendaraan penumpang, dan barang modal selain alat angkutan. Barang modal yang terbanyak diimpor adalah barang modal selain alat angkutan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anggre. Saudara Anggre dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai neraca-neraca perdagangan bilateral dan regional. Yang pertama yaitu Indonesia dan Jepang. Jepang merupakan negara mitra dagang utama Indonesia. Perdagangan Indonesia dan Jepang selama ini surplus untuk pihak Indonesia, namun semakin lama semakin merosot. Ekspor non-migas ke Jepang didominasi oleh komoditas kayu lapis, udang beku, biji tembaga, nikel, dan aluminium. Impor dari Jepang didominasi oleh mesin dan kelengkapan kendaraan bermotor seperti mesin untuk industri dan tekstil dan industri kulit. Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang sesungguhnya sangat rentan. Pertama, karena ekspor kita ke Jepang masih didominasi oleh minyak bumi yang harganya sangat tidak menentu. Yang kedua, di lain pihak, impor barang-barang modal dari Jepang senantiasa meningkat karena posisinya sebagai penanaman modal asing terbesar di sini. Yang kedua yaitu Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara mitra dagang terpenting kedua. Neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat tidak menguntungkan seperti halnya Jepang. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang terpenting adalah hasil-hasil pertanian serta tekstil-tekstil dan produk-produk tekstil. Impor dari Amerika Serikat yang utama adalah barang-barang konsumsi serta yang berhubungan dengan pengeboran minyak. Next. Yang ketiga yaitu Indonesia dan ASEAN. Perdagangan dengan negara ASEAN masih belum menguntungkan Indonesia. Perdagangan intra-ASEAN di jalan dalam kerangka AFTA. Posisi Indonesia dalam AFTA sangat penting, tentu saja sangat penting. Hal ini mengingat kita memiliki jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara anggota. Potensi pasar yang sangat besar ini masih ditambah pula fakta bahwa sekitar 10% penduduk terkaya Indonesia memiliki daya beli yang secara rata-rata relatif lebih tinggi dibandingkan daya beli penduduk Asia Tenggara pada umumnya. Indonesia hanya memiliki 5 kelompok komoditas yang benar-benar kompetitif di pasar ASEAN. Kelima kelompok komoditas dimaksud adalah barang-barang hasil industri farmasi, tekstil, bubur kertas, katoda lembaga, dan pupuk. Yang keempat yaitu Indonesia dan MME. Neraca perdagangan dengan negara-negara anggota masyarakat ekonomi Eropa selama ini menunjukkan posisi defisit bagi Indonesia. Ekspor penting Indonesia ke MME adalah pertanian, makanan dan minuman olahan, kayu lapis, produk elektronik, dan barang kerajinan. Impor utama adalah barang modal serta jenis-jenis tertentu barang konsumsi. Next. Indonesia yang kelima yaitu Indonesia dan APEC. Diukur dan dibandingkan secara regional, hubungan dagang ini praktis adalah yang terbesar, bukan saja karena jumlah negara yang tergabung di dalam forum itu sangat banyak, melainkan juga karena 3 negara mitra dagang utama Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura tergabung di dalam APEC. APEC terbentuk karena kenyataan dan kesadaran bahwa kawasan Asia Pasifik akan menjadi pusat perdagangan dunia di masa mendatang. Nilai perdagangan di kawasan ini mencapai 939,5 miliar US dolar pada tahun 1990. AR Carseno menemukan bahwa permintaan APEC akan barang Indonesia secara umum memang cukup baik, namun kurang diminati oleh konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Pertanyaan 1 dan 2 akan dijawab oleh Saudara Anggre. Saudara Anggre,
Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu uraikan komposisi dan struktur ekspor Indonesia secara umum berdasarkan tinjauan komoditas, intensitas faktor produksi, pasar tujuan, dan pelabuhan ekspor. Untuk komoditas, ekspor Indonesia terdiri dari berbagai macam komoditas dengan produk unggulan seperti minyak dan gas, karet minyak gas dan kelapa sawit, batu bara, tembaga, serta produk tekstil dan garmen. Untuk intensitas faktor produksi, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, sehingga mayoritas ekspornya merupakan produk komoditas pertanian. Dan untuk pasar tujuannya, negara-negara Asia Tenggara dan Cina merupakan pasar utama bagi ekspor Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengekspor produk ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Dan untuk pelabuhan ekspornya, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta merupakan pelabuhan ekspor utama di Indonesia. Selain itu ada juga pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Belawan di Medan, dan Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan. Untuk pertanyaan kedua, mengapa permintaan APEC akan barang Indonesia kurang diminati oleh konsumen, padahal memiliki kualitas yang cukup baik? Jadi, perkembangan permintaan akan barang-barang ekspor Indonesia lebih disebabkan karena menguatnya permintaan oleh negara tujuan ekspor dan relatif murahnya harga-harga barang ekspor kita. Itu berarti barang-barang ekspor kita dari segi kualitas masih di bawah standar. Dan tidak semua komoditas ekspor kita memiliki daya saing yang kuat untuk menembus pasar negara tujuan. Sebagian di antaranya bahkan terancam pasarnya oleh produk sejenis yang lebih unggul dari negara-negara sesama anggota APEC. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Saudara Arga. Saudara Arga dipersilakan. Oke, baiklah. Soal nomor 3 di PPT bagian rencana perdagangan bilateral dijelaskan bahwa Jepang dan Amerika Serikat merupakan negara utama dan terpenting dalam mitra dagang Indonesia. Apa yang terjadi apabila Indonesia memutuskan hubungan mitra dengan dua negara tersebut dan menjalin mitra dagang dengan negara lain yang mungkin lebih menguntungkan bagi Indonesia? Oke, jika Indonesia memutuskan hubungan mitra dalam ekspor dan impor dengan Amerika dan Jepang, maka dampaknya bisa berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama itu menurunnya ekspor. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia. Jika Indonesia memutuskan hubungan ekspor dengan kedua negara ini, maka ekspor Indonesia dapat menurun drastis, dan ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Yang kedua itu kenaikan harga barang impor. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara-negara pengimpor barang ke Indonesia. Jika Indonesia memutuskan hubungan impor dengan kedua negara ini, maka harga barang impor Indonesia dapat meningkat, karena Indonesia harus mencari pasokan barang impor dari negara lain yang mungkin memiliki biaya impor lebih tinggi. Yang ketiga itu penurunan investasi. Amerika Serikat dan Jepang juga merupakan investor asing terbesar di Indonesia. Jika hubungan investasi kedua negara ini terputus, maka investasi asing di Indonesia dapat menurun dan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa memutuskan hubungan ekspor dan impor dengan kedua negara ini adalah langkah drastis dan tidak realistis. Indonesia akan kehilangan keuntungan besar jika memutuskan hubungan ekspor dan impor dengan dua negara ini. Lebih baik bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan kedua negara ini dengan memperbaiki kerjasama dan memperdalam hubungan ekonomi yang ada. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Saudari Tria. Saudari Tria dipersilakan. Bagaimana pengaruh pemberhentian ekspor barang thrift dari luar negeri terhadap pendapatan di Indonesia? Jelaskan dampak positif dan negatifnya. Dengan pemberhentian ekspor barang thrift dari luar negeri, jumlah barang thrift yang tersedia di pasar mungkin akan berkurang. Dapat menyebabkan kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan akhirnya mengurangi pendapatan pedagang. Untuk dampak positif, penjualan barang thrift lokal dengan pemberhentian ekspor barang thrift dari luar negeri, konsumen di Indonesia mungkin akan kembali lebih banyak barang thrift lokal, mengakibatkan peningkatan penjualan dan pendapatan untuk penjual barang thrift lokal. Untuk dampak negatif, menurunkan pendapatan pengekspor. Pemberhentian ekspor barang thrift dari luar negeri dapat menurunkan pendapatan bagi pengekspor, terutama bagi mereka yang mengandalkan ekspor barang thrift sebagai sumber pendapat utama. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, soal nomor 5 akan saya jawab. Nomor 5, bagaimana hubungan antara sektor ekspor-impor dengan isu-isu lingkungan, seperti dampak lingkungan akibat produksi barang ekspor dan impor, serta pengaruh perubahan iklim terhadap ekspor-impor suatu negara. Sektor ekspor-impor dan isu lingkungan sangat erat terkait karena produksi barang untuk diekspor atau diimpor bisa memberikan dampak negatif pada lingkungan. Beberapa contoh dampak lingkungannya yaitu 1, emisi gas rumah kaca, 2, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, 3, pembuangan limbah yang tidak terkendali. Perubahan iklim juga bisa berdampak pada ekspor-impor suatu negara. Perubahan iklim bisa mempengaruhi produktivitas sektor pertanian atau perikanan yang menjadi andalan ekspor suatu negara, sehingga
berpotensi mengurangi volume ekspor. Selain itu, negara-negara importir juga bisa mengeluarkan regulasi ketat terkait emisi gas rumah kaca dan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi barang ekspor, sehingga mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara. Baiklah, selanjutnya soal nomor 6 dan 7 akan dijawab oleh Saudara Febri. Saudara Febri, dipersilakan. Baik, pertanyaan nomor 6. Dalam proses ekspor impor, kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya? Kendala yang umumnya dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses ekspor impor antara lain: 1. Persyaratan regulasi yang kompleks. Hal ini dapat membingungkan bagi pelaku usaha, dan untuk mengatasi hal ini perlu dipahami persyaratan regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor atau negara asal impor. Yang kedua yaitu masalah perizinan. Proses perizinan dapat memakan waktu yang lama dan mempersulit proses ekspor impor. Untuk mengatasi hal ini, pelaku usaha dapat mempercepat proses perizinan dengan mengajukan perizinan secara online dan memperoleh bantuan dari lembaga pemerintah terkait. Lalu yang selanjutnya yaitu risiko tidak dibayarnya tagihan oleh pihak pembeli. Untuk mengatasinya, pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan dari lembaga asuransi ekspor atau menggunakan metode pembayaran yang aman seperti letter of credit ataupun escrow. Dan kendala yang terakhir yaitu kendala dalam pengiriman barang seperti keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan reputasi pelaku usaha. Untuk mengatasinya, pelaku usaha dapat memilih mitra logistik yang terpercaya, memperhatikan asuransi pengiriman, dan mempersiapkan dokumen-dokumen pengiriman dengan baik. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ekspor dan impor di Indonesia? Dampak yang mungkin terjadi ialah 1. Menurunnya harga komoditas. Rusia merupakan salah satu produsen komoditas utama dunia seperti gas alami dan biji besi. Jika produksi dan ekspor komoditas ini terganggu oleh perang, maka harga komoditas di pasar global dapat turun, termasuk harga komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Yang kedua yaitu kenaikan harga minyak dunia. Hal ini akan berdampak pada biaya impor Indonesia yang mengimpor minyak mentah, sehingga mempengaruhi biaya produksi di dalam negeri. Lalu dampak yang terakhir yaitu penurunan permintaan ekspor. Jika negara-negara di Eropa terkena dampak dari konflik ini, maka permintaan terhadap barang dan jasa ekspor Indonesia ke Eropa dapat menurun. Ini dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selesai sudah presentasi kami dan hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.